Di era modern saat ini, kalian sering gak sih lihat gambar meme yang seperti ini? 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 Atau bahkan kalian sering lihat video meme seperti berikut. 3 meme Indonesia yang mendunia part kedua. Pertama, Mawang dengan lagunya yang berjudul Kasih Sayang Kepada Orang Tua. Ya lu tau lagunya lah. Yang sempat juga tuh direct sama iSoSpeed. Pas awal rilis juga lagu ini sering banget dimirip-miripin nama suara karakter Nishimiya Soko. Kedua, Genshana Deankate. Lewat klip stream dia yang viral dimana dia ngomong Genshana neng 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 neng. Bahkan sampai dipakai dan ditiruin sama beberapa artis Korea Selatan kayak Blackpink, IU, G-Dragon, dan sampai masuk acara TV di sana ya kan. Ketiga, Aku Sayang, yaitu lagu Indo yang berjudul Rindu Semalam, jadiin sama Titi Kamal yang jadi meme viral di TikTok pada tahun 2023 karena video karakter Roblox dan kepala botak berbentuk telur gitu yang menarik di lagu tersebut yang akhirnya sampai sekarang nggak dipakai di Roblox aja. Yuk kita bahas kenapa sih meme-meme ini bisa berkembang luas di masyarakat. Tertawa terhubung tersirat. Meme sebagai budaya komunikasi modern. Video esai ini dipersembahkan oleh kelompok 2 dengan anggota Ame Fiasania, Atskia Zulfa Salsabila, Naura Cahyani, Naomi Kristabel Nauli, dan Siti Ulfa Kairia. Meme sebagai hiburan receh atau bahasa baru budaya kita. Pernahkah kamu merasa lebih mudah memahami politik dari meme dibanding berita? Atau terhibur sekaligus tertegur dari satu gambar dengan teks pendek di Twitter? Di era digital, komunikasi tak lagi hanya soal kata-kata, gambar kucing dengan tulisan sarkastik, potongan film yang dimodifikasi, atau ekspresi tokoh kartun yang diberi caption lucu kini lebih cepat menyampaikan maksud daripada paragraf panjang. Menurut survei dari YPulse, platform riset tren digital anak muda, 75% pengguna media sosial usia 13-36 tahun secara aktif membagikan meme dan 30% diantaranya melakukannya setiap hari. Bahkan di Instagram lebih dari 1 juta meme dibagikan setiap hari. Angka ini menunjukkan bahwa meme telah menjadi bagian integral dari kehidupan digital, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi sosial dan budaya. Sekarang mungkin hampir semua orang pernah melihat atau membagikan sebuah meme, entah itu soal politik, kehidupan sehari-hari, atau bahkan lelucon receh yang relatable dengan kehidupan kita. Meme sudah jadi bagian dari komunikasi. Meme adalah bagian dari cara kita ngobrol, bercanda, atau bahkan mengutarakan suatu pendapat. Perubahan cara komunikasi ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan juga media sosial. Sesuatu yang dikemas melalui satu foto atau video singkat yang kadang penjelasannya itu lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan panjang lebar. Selain itu, kita bahkan bisa merasa lebih dekat atau bahkan merasa satu frekuensi dengan seseorang yang sama-sama mengerti suatu konteks meme tertentu. Selanjutnya, macam-macam meme. Yang pertama, ada meme politik atau pemerintahan. Meme ini berisi sindiran atau komentar terhadap situasi politik atau seorang tokoh publik. Seperti gambar pertama, lambang sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seringkali berlaku hanya untuk orang yang punya status tinggi atau dengan suap. Gambar kedua menunjukkan keresahan masyarakat tentang kondisi negara Indonesia sehingga kemarin pernah muncul hashtag kabur aja dulu. Dan yang terakhir, gambar ketiga berisi sindiran terhadap salah satu tokoh politik yang nepotisme. Selanjutnya ada meme sosial. Meme ini mengangkat isu-isu masyarakat seperti UMR gaji daerah Yogyakarta, harga BBM, dan keresahan tentang pandemi 2020 kemarin. Yang ketiga ada meme kehidupan sehari-hari. Meme ini menggambarkan kejadian sehari-hari yang umum dialami banyak orang sehingga terasa dekat banget dengan masyarakat, seperti keresahan tentang kerja kelompok, karakter Dennis dari serial animasi Adit Sopojarwo yang sering dianggap sebagai karakter penakut dan banyak meminta tolong kepada Adit, dan keresahan tentang hari Senin. Yang ketiga ada meme absurd. Meme ini tidak punya makna yang jelas, tetapi lucu karena keanehannya. Meme ini seringkali memakai editan kasar atau humor yang tidak masuk akal. Istilah meme pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawkins dalam bukunya yang berjudul The Selfish Gen tentang analogi budaya terhadap gen. Jika gen menyimpan informasi biologis yang diwariskan secara vertikal melalui keturunan, maka meme adalah unit terkecil budaya yang diwariskan secara horizontal melalui imitasi dan komunikasi.
Meme sekedar hiburan atau wajah baru budaya. Dalam kehidupan digital saat ini, meme telah melampaui fungsinya sebagai sekedar lelucon atau pelipur lara di tengah lini masa. Ia menjadi bagian dari komunitas sehari-hari yang padat makna, cepat menyebar, dan seringkali membawa komentar sosial ataupun sindiran budaya. Pertanyaannya, apakah meme hanya produk konsumsi visual yang cepat usang atau justru manifestasi dari bentuk komunikasi budaya baru? Isu ini menjadi penting ketika kita menyadari bahwa dalam banyak kasus, meme digunakan untuk menyampaikan pendapat politik, mengkritik fenomena sosial, hingga memperkuat identitas kolektif tertentu. Bahkan seringkali lebih efektif dibandingkan artikel panjang atau orasi formal. Meme beroperasi dalam ranah tersirat, namun berdampak besar karena menggabungkan bahasa visual, simbolik, dan humor yang dapat dipahami lintas kelompok. Di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang reduksi budaya menjadi komoditas viral yang kehilangan konteks. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, bagaimana meme mempengaruhi pemahaman antar budaya? Apakah ia menjadi jembatan antar identitas atau justru memperkuat stereotip tertentu? Dengan kata lain, persoalan utamanya adalah di tengah lajunya trajektori budaya yang semakin cepat akibat digitalisasi, apakah meme menjadi alat yang memperkaya komunikasi budaya atau malah menyederhanakan kompleksitasnya? Meme berkembang layaknya bahasa baru karena kemampuannya yang dapat menyebarkan informasi secara cepat, padat, dan penuh makna melalui simbol, humor, dan ironi yang mengandalkan kode budaya bersama. Elemen visual seperti ekspresi wajah, gaya edit, atau kutipan populer dapat dipahami lintas budaya dan generasi dan menjadikannya alat komunikasi efektif digital. Pendekatan semiotik Roland Barthes dapat dilihat dari meme yang beroperasi pada level konotatif. Tidak hanya menyampaikan secara literal, tetapi juga membentuk sebuah mitos yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat. Dalam masyarakat digital, meme bukan hanya sebuah gambar lelucon, tapi juga wacana yang hidup melalui sebuah bahasa simbolik yang mencerminkan dan membentuk kesadaran kolektif. Kata-kata, ekspresi wajah, bahkan cara edit tertentu, semuanya membawa makna yang dapat dikenali hanya dalam hitungan detik. Inilah kekuatan meme, tidak perlu paragraf yang panjang, tapi dapat menyampaikan kritik, sindiran terhadap birokrasi, dan solidaritas. Selanjutnya, untuk menjawab apakah meme merupakan sebuah bentuk komunikasi budaya baru, kita dapat melihatnya dari teori trajektori budaya yang menandai adanya perubahan budaya dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, meme mencerminkan bagaimana budaya komunikasi di Indonesia mengalami sebuah pergeseran dari ekspresi formal tradisional menuju bentuk komunikasi yang lebih informal, cepat, dan kontekstual. Di sini, meme memperlihatkan bagaimana budaya dapat bertrajektori dari lisan ke visual, dari ruang fisik ke digital, dan dari ruang yang bersifat eksklusif menuju inklusif bagi semua pihak. Dalam perjalanan ini, meme berperan sebagai sebuah simpul yang merangkum perubahan nilai secara ringkas namun tetap tajam, atau kita bisa menyebutnya sebagai fragmen budaya yang sedang bergerak. Lalu, untuk merespon isu lanjutan dari munculnya meme sebagai sebuah budaya, yaitu terkait bagaimana ia mempengaruhi pemahaman antar identitas. Apakah ia dapat menjadi sebuah jembatan antar identitas atau justru memperkuat stereotip tertentu? Untuk menjawab hal tersebut, argumen ketiga kami lahir di sini. Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara multikulturalisme. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, bahasa, dan identitas. Dalam konteks ini, meme bisa menjadi sarana multikultural yang inklusif. Meme dapat menjadi sebuah ruang tengah yang mempertemukan identitas-identitas yang berbeda dalam bingkai humor. Namun, di sisi lain, meme juga bisa menjadi alat reproduksi stereotip yang bias budaya. Misalnya, ketika muncul meme yang mengolok aksen atau dialek daerah-daerah tertentu, atau meme tentang meledek sebuah adat sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Hal tersebut bisa menciptakan jurang antar identitas budaya. Disinilah pentingnya kesadaran budaya hadir dalam produksi dan konsumsi meme. Meme bisa menjadi alat negosiasi identitas dalam masyarakat yang struktural, namun di sisi lain, dia juga bisa memecah jika disebar tanpa kesadaran kultural. Oke, jadi berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meme memang merupakan bentuk budaya komunikasi baru yang lahir dari pergeseran pola interaksi di era digital tuh yang lebih visual, lebih cepat, dan simbolik. Selain itu, meme telah berkembang menjadi semacam bahasa baru yang dipakai banyak orang lintas kelompok untuk menyampaikan pesan sosial, pesan politik, maupun budaya secara ringkas namun tetap bermakna. Lalu dalam konteks masyarakat multikultural seperti negara Indonesia kita ini, keberadaan meme tuh bisa menjadi medium dialog yang reflektif atau malah memperkuat stereotip.
tergantung pada kesadaran kultural dalam penggunaannya. Jadi, hal tersebut memunculkan suatu tanggung jawab, yaitu pentingnya literasi digital agar masyarakat kita ini tuh tidak hanya menjadi konsumen pasif, tapi juga menjadi pembuat atau pembaca meme yang sadar konteks. Berikut adalah daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan.